Nah, maka nanti secara otomatis di sini kita akan langsung minus ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul ya teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba membahas ya, apa sih hubungan antara spread, swap, dan juga komisi. Hubungan yang paling mendasar dari ketiga fitur ini sebenarnya adalah tiga fitur ini merupakan cara broker forex mendapatkan keuntungan dari trader. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman ya yang nanya, "Bang, kalau misalnya kita trading pakai broker forex, itu untung broker forexnya dari mana?" Nah, dari tiga hal ini ya teman-teman, kita akan mulai terlebih dahulu dari spread ya guys ya. Nah, sebenarnya untuk pembahasan lengkap ya tentang spread itu udah pernah saya bahas di video saya yang ini ya, yang hubungan spread, pips, dan lot dalam trading forex ya. Di situ udah lengkap saya bahas ya, mulai dari awal hingga akhir apa itu spread. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat lebih detail tentang spread, kalian bisa tonton video saya yang ini. Di video kali ini saya akan coba jelaskan secara singkat aja ya. Nah, di video sebelumnya saya udah jelaskan ya bahwasannya yang dimaksud dengan spread itu adalah angka-angka yang ada di sini ya. Masing-masing pair itu memiliki spreadnya masing-masing ya. Misalnya kayak AUD CAD spreadnya itu 25 poin, atau kalau diubah jadi pips itu sekitar 2,5 pip. AUD USD itu 13 poin, 14 poin ya. Kemudian di emas ya, SAU USD itu 200 poin. Kemudian XAG USD itu 38 poin ya, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan spread. Nah, bagaimana aplikasinya ketika broker itu ingin mengambil keuntungan dari kita melalui spread ini? Nah, aplikasinya seperti ini ya guys ya. Misalnya teman-teman lihat di sini AUD CAD spreadnya itu 25 ya. Begitu kita open posisi di AUD CAD ini, katakanlah kita open posisi 0,01 lot ya. Nah, kita klik buy. Nah, maka nanti secara otomatis di sini kita akan langsung minus ya guys ya. Nah, kalau tadi itu di sini tulisannya 25 poin ya, berarti di sini biasanya kita akan langsung minus 0,25 dolar. Nah, seperti itulah cara broker forex mengambil keuntungan dari kita lewat spread. Kemudian untuk yang kedua ya, yaitu swap. Nah, swap juga merupakan salah satu cara broker forex itu mengambil keuntungan dari kita. Nah, apa sih itu swap ya? Swap itu simpelnya adalah biaya yang ditambahkan oleh broker forex kepada kita ketika ada open posisi kita itu yang menginap lebih dari 1 hari. Ya, misalnya teman-teman itu open AUD CAD nih. Nah, kan saya opennya itu di jam 3 siang ya. Otomatis kalau misalnya open posisi saya ini itu tidak saya tutup sampai keesokan harinya ya, ataupun minimal 24 jam, maka di bagian swap ini itu ada biaya tambahan ya yang dikenakan kepada kita. Artinya ya, kalau misalnya teman-teman itu tipe scalping ya, ataupun tipe trader yang open close posisinya itu dalam jangka waktu 1 menit ya, ataupun 5 menit, 10 menit. Nah, itu kalian tidak dikenakan biaya swap ya, karena posisi kalian itu nggak kalian tahan berhari-hari. Nah, biasanya yang akan kena swap seperti ini adalah teman-teman yang tipenya itu tipe swing trader, yang biasanya itu open posisi hari ini ya, tutupnya itu bisa minggu depan ya, bulan depan, ataupun bahkan tahun depan. Nah, tapi yang menarik dari swap ini adalah ada beberapa broker itu yang menyediakan fitur bebas swap, ataupun swapnya itu digratiskan ya, dan ada juga broker-broker yang tidak menyediakan fitur tersebut. Contoh broker yang menyediakan fitur bebas swap ya, ataupun gratis biaya swap ini adalah broker Agnes ya guys ya, yang saya gunakan saat ini. Jadi misalnya teman-teman itu open hari ini ya, kemudian kalian tutupnya itu minggu depan ya, artinya kan posisi kalian itu nginap 7 hari tuh, kalian tidak dikenakan biaya swap sama sekali ya. Tapi berbeda ceritanya kalau misalnya kita menggunakan broker lainnya ya. Nah, ini merupakan salah satu broker lokal ya yang saya jadikan sebagai contohnya. Di sini saya nggak mau bilang ya broker lokal ini broker lokal apa namanya. Intinya di dalam broker lokal ini itu belum menyediakan fitur bebas swapnya ya. Alias kalau teman-teman perhatikan ya, di sini
itu ada tulisan swap sebesar 0,62 dolar. Dan posisi ini itu udah saya tahan beberapa hari ya guys ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, jadi gimana sih cara menghitung biaya swapnya ini? Sebenarnya untuk biaya swapnya ini itu tergantung dari masing-masing broker ya guys ya. Intinya, biaya swap yang dikenakan kepada kalian itu juga tergantung dengan lot yang kalian gunakan ya. Semakin kecil lot yang kalian gunakan, maka semakin kecil pula biaya swap yang akan dikenakan kepada kalian ya. Semakin besar lot yang kalian gunakan ya, maka semakin besar pula biaya swap yang dikenakan kepada kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga ya, yaitu komisi. Apa sih yang dimaksud dengan komisi ya? Komisi itu simpelnya adalah opsi kedua ya setelah spread yang digunakan oleh broker forex untuk mengambil keuntungan dari trader ya. Kalau misalnya yang pertama kan tadi itu spread ya, seperti yang udah saya jelaskan, ketika kita open posisi kita itu langsung minus. Untuk komisi ya, itu tergantung dari tipe akun yang kita gunakan ya. Sebagai contoh di sini kita akan contohkan menggunakan broker Agnes ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di broker Agnes itu ada beberapa tipe akun ya, ada akun standar dan juga akun profesional. Nah, detail tentang komisinya teman-teman bisa langsung lihat di sini ya. Nah, misalnya di akun standar dari broker Agnes ini, mereka langsung bilang bahwasannya di akun standar mereka ini itu tidak dikenakan komisi lagi ya, ataupun tanpa komisi. Sedangkan kalau misalnya kita buka akun profesional mereka ya, di bagian akun raw spreadnya itu di sini ada tulisan komisi hingga 3,5 dolar per lot per satu arah. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis akun ini? Oke, di sini saya jelaskan secara perlahan ya guys ya. Jadi gini guys, ini contoh spread yang ada di akun standar dari broker Agnes ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Spreadnya itu cukup tinggi ya. Di AUD CAD itu 25 poin, kemudian di AUD USD 14 poin ya, di Euro USD 10 poin, Euro NZD 36 poin ya. Rata-rata spreadnya itu di atas 10 poin semuanya. Sementara ini adalah spread yang ada di akun raw spreadnya Agnes ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, spreadnya itu cenderung lebih rendah daripada spread yang ada di akun standar tadi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini ada kaitannya dengan komisi yang saya bilang tadi guys ya. Kenapa spread yang ada di akun raw spread mereka itu cenderung lebih murah? Ya karena ada komisi ini guys ya. Jadi broker Agnes ini itu mengambil keuntungan kalau kita pakai akun raw spread mereka itu dari komisinya ya. Di sini tulisannya itu 3,5 dolar per lot per satu arah. Yang dimaksud dengan satu arah di sini adalah ketika kita open posisi ya. Begitu kita close posisi, maka itu kan otomatis dua arah ya. Maka komisinya di sini adalah 3,5 dolar dikali 2 sama dengan ketika kita open satu lot, maka kita akan dikenakan komisi sebesar 7 dolar per lot. Sedangkan di akun yang standar tadi ya, karena memang spreadnya itu tinggi seperti yang udah saya liatin tadi ya, makanya di sini broker Agnes itu tidak mengenakan komisi tambahan lagi kepada kita guys. Oke, paham ya sampai sini? Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya ya di MetaTrader? Nah, kita akan coba open posisi langsung ya menggunakan akun raw spreadnya ini. Kita akan coba open posisi di Euro USD. Nah, kita di sini akan coba open posisi satu lot ya. Tadi kan saya bilang kalau kita open posisi satu lot, maka kita akan dikenakan komisi 7 dolar. Nah, apakah terbukti atau tidak? Oke. Nah, kita udah open posisi satu lot ya guys ya. Nah, kalau kita buka di sini, nah seperti yang teman-teman lihat di sini itu ada biaya ya ataupun komisi yang saya bilang tadi sebesar 7 dolar ya guys ya. Nah, apa artinya ini? Artinya gini guys. Kalau misalnya nanti katakanlah teman-teman itu profit 100 dolar ya dari open posisi satu lot yang kalian lakukan ini, nah maka dengan adanya komisi ataupun biaya ini 7 dolar ya, maka nanti profit yang kalian terima itu adalah cuman 93 dolar saja ya. Artinya profit kalian 100 dolar dikurangi dengan komisi ini ya, 7 dolar tadi. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata nanti loss ya, kalian ternyata loss 100 dolar, maka nanti
loss kalian itu akan ditambah dengan komisi ini ya. Maka total loss kalian adalah 107 US dollar. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, "Bang, kira-kira bagus akun yang mana ya? Apakah akun yang spreadnya gede tapi nggak ada komisi, ataupun akun yang komisinya gede tapi spreadnya itu kecil?" Nah, kalau teman-teman tanya ke saya, maka saya akan jawabnya yang pertama ya guys ya, karena saya pribadi itu lebih suka dengan akun yang spreadnya itu gede ya, bisa dibilang wajar lah ya, tapi nggak dikenakan komisi tambahan lagi ya, dan juga di akun tersebut itu udah nggak ada biaya swapnya lagi seperti akun standar Ernest yang saya gunakan saat ini. Oke, saya rasa udah cukup ya teman-teman hubungan antara spread ya, komisi dan juga swap. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan ketiga hal ini, teman-teman bisa langsung komen aja ya di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Oke, demikian aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.